Ngegas, ngerumpi nggak sih? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada tamu spesial Ibu Saragi dan Mbak Mira yang alhamdulillah juga mau menggunakan jasa Kurnia untuk acara memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggunakan busana adat dan juga make up-nya. Nah, ini ngobrol-ngobrol kita, dengar sudah punya ayang beb nih. Tadinya jomblo loh. Dapat aja ya, Dapat bocoran aja, ya. Kak, iya. Dengar aja angin-anginnya ya, Bu. Selain bocoran, tadi kebetulan pas lagi kesini, aku lihat itu video, kalau nggak Oh iya benar, ya nggak bisa lari lagi. selesai. Istilahnya itu kalau lagi apa ya, berbunga-bunga lah ya. Apa istilah anak muda sekarang? Bucin. Iya, bucin, lagi bucin. Ya, lagi bucin. Nah, mudah-mudahan Amin. apa namanya segera disegerakan. Amin. Amin. Karena kan ini adalah yang kebaikan dan juga ibadah tuh. Terima kasih Bu Hani. Menghindari banyak hal nih. Iya. Kapan nih? Mau pakai jasa wedding Kurnia nggak nih? Oh, insya Allah pasti, insya Allah. Amin amin ya Allah. Doainnya saya. Jadi gini loh. Nah, ini kayak mana ya, menjadi bukan polemik nih, tapi sudah sebagian menjadi tradisi juga yang nggak bisa kita semudahnya juga untuk membuat itu tidak menjadi biasa. Jadi di Jambi ini takut mau nikah. Nah, khususnya di sini nih, maksudnya khususnya di sini nih, desa Tangkit nih kita nih. Takutnya nggak apa-apa juga, bukan takut gimana gini. Kalau ada rezekinya sih, alhamdulillah aja nggak masalah. Boleh tahu nggak apa itu yang bikin tidak terlalu excited untuk Gitu pesta ya. pernikahan nih? Nah itu yang menjadi ini saya. Jadi saya ini mikirnya gini, Bang kalau mau ada rezekinya, kita nikahnya di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Cuman aku mikirnya gini loh, kalau ada di sini nih, bukan karena ada Jawa atau ada apa ya, tapi kebanyakan mayoritas Jawa nih Tangkit nih kunjungan. Sementara saya sudah banyak nih sering terima nih. Siapa yang mau saya antar, siapa yang mau ida, belum lagi nanti untuk ininya. Gimana tuh Bu? Kunjungan ya, kita garis bawahi Kunjungan. ini kunjungan ini kan kebiasaan. Ya. Jadi dulu tidak ada, dulu paling karena saya kan orang lama di Tangkit nih. Benar. Dulu itu kebanyakan hanya yang lagan aja atau yang bantu-bantu masak. Iya. Masyarakat situ yang dikunjung. Iya. Berkembangnya apa namanya zaman, mungkin tradisi daerah lain yang merantau ke Tangkit ini membawa tradisi itu ke sini, akhirnya terpakailah untuk Keundangan ke juga. masyarakat. Jadi undangan sekarang harus pakai kunjungan. Kunjungan Iya. itu berupa nasi Nasi, dan lauk lauk. lengkap. Kalau menurut saya, Ya. Ibu kan mungkin sebagai orang yang mengukurnya seandainya mampu atau seandainya tidak atau apa. Betul. Kunjungan itu seperti memberi makanan ke orang ya. Iya. Mau itu orang tidak mampu, mau namanya Rata, berbentuk iya. tujuannya undangan. Ya. Jadi dalam arti itu ada maunya supaya orang datang. Datang, Nah, pertanyaannya, apakah orang datang itu secara terpaksa atau tidak? Iya betul. Pertanyaan saya tuh. Iya. Karena kunjungan nggak enak, aku nggak datang. Iya, Gitu. jadi wajib kayaknya setengah wajib ya datang nih. Aduh nggak enak Yang nih. kedua, Iya. yang memberikan kunjungan itu apakah benar-benar niatnya itu mau sedekah dalam arti ikhlas nih, tanpa mau ambil maunya apa di dalamnya. Harap kembali. Itu bagus kalau sedekah, Iya. karena ya setahu kita kalau namanya sedekah pasti bagus. Iya. Kan? Akan tetapi yang memberikan itu ada keterpaksaan nggak? Iya. Misal, nih aku nih nggak ada uang, tapi sudah tradisi nih Iya. harus kunjungan, mau nggak mau Iya. tahan utang untuk kunjungan. Nah Betul. itu yang saya Kebanyakan sangat gitu Bu. sayangkan. Nah, Gitu. kebanyakan akhirnya gitu Bu. Terus lagi gini, menjadi pertanyaan nih. Ketika dia sudah sering nih dapat kunjungan, terus dia mau menikahkan anak nih misalnya, kan nggak enak dong makan aja, nerima aja. Pengen balas budi juga, dalam artian balas yang sama. Iya. Sementara finansial nggak cukup ini. Itu. Nah, nanti yang timbul sebagian akhirnya udahlah, yang penting kunjungan sih, pesta sih, utang menang buri. Kebanyakan kayak gitu. Nah, Akhirnya kategori memberatkan dong. Nah, itu kayak mana coba Bu? Kalau saran saya sih begini, Iya. mau kunjungan ya monggo silakan selama itu mampu dan mau ikhlas. Iya. Tapi kalau tidak mau atau tidak mampu dalam arti bukan tidak mau ya, pasti semua orang mau ya. Iya Iya, pasti. tapi, Namanya sedekah. Kalau ekonominya tidak menunjang untuk itu, kalau menurut saya jangan dipaksakan. Nah, Satu. Nah, untuk memulai itu tidak ada, memang harus
kita yang memulainya. Iya. Bukan kita pelit, tapi memulai memberi contoh agar melakukan sesuatu yang tidak memberatkan. Tapi contoh nyata juga, bahkan saya sering lihat dan ketepatan mungkin saya berkunjung, misalnya tempat temen nih ada datang undangan yang tidak ada undangan kertas aja. Ada kata-kata, cuman kertas aja kok. Jadi dia tidak mesti datang. Oh. Akhirnya kan kesian yang mengundang dong, kesian yang sudah yang resepsinya dia misalnya udah anggaran sekian atau nggak datang orangnya, itu lagi yang menjadi mubazir. Atau gimana ya, maunya kunjungan ini bisa dirubah atau gimana? Nah, jangan berbentuk. Mbak Mira, apa tanggapannya? Inilah Bun ya, sepenglihatan kami tuh tidak ada sih untuk di beberapa daerah itu kunjungan itu diganti Bun dengan bolu satu loyang. Udah ada ya? Yang ukuran standar itu kan ya agak miring lah harganya kan Bun. Itu udah ada yang pakai itu Bun. Sebenarnya gini, kalau menurut saya kadang-kadang orang mengunjung kita memberikan nasi dalam kondisi kita satu kenyang. Kadang-kadang kita dalam kondisi pergi dari rumah. Jadi lauk-lauk itu kadang-kadang kalau besok lagi dipanaskan, kadang-kadang ada yang tidak ketahuan atau lupa. Ada digantung kalau kita lagi di rumah. Bener, pasti. Tapi kalau kue, kalau lebih awet. Bisa besok dan besoknya tetap dimakan. Tetap dimakan. Jadi saya lebih setuju itu. Nah, itu gimana? Apakah kita nih yang memulainya sendiri, kita rubah sendiri gitu? Apakah jadi omongan nggak di masyarakat lagi? Misalnya nih, lo kunjungan, misalnya nih Mak Bi, yang kita takutkan ini sesepuh tua-tua Tenggana yang mentradisikan itu. Khususnya orang Jawa nih, misalnya nih. Iki, Bunda Sarati iki, kunjungannya kue iki. Ini yang membantu ini. Maksudnya gitu loh, kok aneh-aneh iki. Orang-orang kok, itu gimana lagi menurut Bunda? Nah itu kembali lagi, kalau menurut saya, kita kan niatnya mau sedekah. Iya sih. Kita niatnya mau memberikan kepada orang yang mungkin kita anggap saudara, teman dan lain-lain. Iya, kita mau berbagi lah. Iya, kita mau berbagi lah intinya. Ikhlasan lah kalau semampu kita lah ya. Mau dikasih monggo nggak apa-apa. Undangan mau dikasih undangan aja kalau menurut saya nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya lebih cocoknya apabila tua Tenggana atau sesepuh yang memulai. Iya deh, kayaknya begitu. Ya. Tidak semua masyarakat desa Tangkit ini mampu melakukan hal seperti itu. Pasti beda perekonomiannya. Iya, apalagi sampai ribuan. Saya dengar kadang kira 800, berapa kunjungan? Beban kunjungan itu lebih berat daripada yang mau disediakan. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya dari obrolan kami ini, obrolan santai sore. Kami berharap khususnya daerah Tangkit, karena kalau daerah lain kita nggak tahu ya. Terus kalau daerah kota pasti insya Allah enggak kayak enggak. Biasanya kesimpulannya bagaimana kita mencari solusi agar ini jangan dijadikan tradisi yang memberatkan sebagian kalangan, karena tidak semua masyarakat itu mau atau mampu melakukan hal tersebut gitu. Benar. Tidak mau tuh bukan tidak mau ini ya, bukan pasti tidak mau memberikan, tapi perekonomian lah. Pengusahaannya itu kadang-kadang orang sampai minggu. Karena orang banyak. Melibatkan orang banyak. Kita berharap nih tua-tua Tenggana, sesepuh, yang dituakan memulainya agar hari ini tidak menjadi tradisi lagi. Gitu ya. Tidak menjadi pro dan kontra juga. Kalau orang mau ngasih ya monggo. Tapi jangan ada kategori gini, gitu. Kasihan juga sama, kasihan yang punya hajat dibicarakan, kasihan juga yang membicarakan karena dosanya. Untuk mengkat sih, hal-hal yang negatif. Iya. Oke, itu aja. Oke, Bu Hani yang cantik soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.